Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfaridatil Hasna dengan NIM 12120200172. Saya mahasiswa PAI kelas 4E. Tujuan dibuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Dr. Haji Yudi Irfan Daniel. Soal yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan mengenai 3 aspek penting dalam kajian filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu ini terdapat 3 aspek penting yang dibahas di dalamnya. Yang pertama ialah ada ontologi, yang kedua ialah epistemologi, dan yang terakhir ialah aksiologi. Nah, ontologi ini diartikan sebagai metafisika yang mempersoalkan adanya sesuatu yang ada. Jadi secara sederhana, ontologi ini dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai realitas dan juga kenyataan yang konkret secara kritis sehingga hakikat dari kenyataan atau realitas tersebut dilihat dari 2 macam sudut pandang. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa ontologi ini ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat kenyataan, baik dilihat dari jasmani atau konkret ataupun rohani atau abstrak. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa kajian ontologi ini tidak hanya sesuatu yang bersifat jasmani, melainkan sesuatu yang dianggap ada tapi tidak berbentuk jasmani, tidak berbentuk fisik. Oke, cabang penting kedua setelah ontologi pada pembahasan kajian filsafat ilmu ini yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani dari 2 kata yang berbeda yaitu episteme dan logos. Episteme ini berartikan pengetahuan sedangkan logos artinya ilmu. Jadi epistemologi ini ialah cabang filsafat ilmu yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Terus, epistemologi ini berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasar, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Epistemologi ini dianggap sebagai lanjutan dari ontologi. Yang terakhir ialah aksiologi. Aksiologi ini sama-sama berasal dari bahasa Yunani, di mana aksio itu berartikan nilai dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi, aksiologi ialah teori tentang nilai. Sederhananya seperti itu. Tapi menurut umum atau pengertian yang beredar gitu, aksiologi ini ialah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi seperti tadi jelaskan bahwa aksiologi ini ialah teori nilai gitu. Jadi segala sesuatu yang bersifat pencapaian ini termasuk pada aksiologi. Oke, untuk soal nomor 2 ialah jelaskan secara sistematik bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan ilmiah. Manusia mendapatkan pengetahuan melalui 2 cara, yakni metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah ialah mengandalkan panca indera seperti mata, lidah, telinga, dan kulit. Metode non-ilmiah ini dikenal yaitu sains semu, di mana diperoleh dengan mengandalkan dugaan, perasaan, keyakinan, dan tanpa diikuti proses pemikiran yang cermat. Nah, adapun bentuk-bentuknya seperti mitos, wahyu, lalu akal sehat, prasangka, penemuan kebetulan, penemuan coba-coba, dan yang terakhir ialah pendekatan intuisi. Adapun cara yang kedua ialah dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini ialah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur yang logis yang terdiri atas tahapan-tahapan. Nah, adapun tahapan-tahapannya itu yang pertama ialah mencari adanya kebutuhan objektif. Jadi difokuskan apa yang akan dicarinya gitu, pengetahuan apa yang akan beliau cari. Yang kedua ialah perumusan masalah, yang ketiga ialah pengumpulan teori, yang keempat ialah perumusan hipotesis ya atau perumusan praduga,
Yang kelima ialah pengumpulan data atau informasi yang dapat mendukung pengetahuan itu menjadi kuat gitu. Suatu pengetahuan penelitian itu menjadi kuat. Nah, yang selanjutnya ialah analisis data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berlanjut pada nomor 3, yakni syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Pengetahuan ilmiah sendiri memiliki 5 ciri pokok, yakni empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Nah, sedangkan apabila diuraikan maka syaratnya ialah yang pertama harus objektif. Yang kedua ialah ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian yang tampak dari luar maupun dalam, baik merupakan objek material atau objek formal. Yang ketiga ialah ilmu pengetahuan memiliki metode. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menempuh ilmu pengetahuan tersebut. Yang keempat ialah ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dalam pengkajian objeknya. Lalu ilmu pengetahuan juga harus tersusun secara sistematis, artinya berbagai pengetahuan dan informasi dalam suatu ilmu pengetahuan harus disusun dengan teratur, saling tergantung satu sama lain, rasional dan juga logis. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai syarat-syarat dari ilmu pengetahuan. Sekarang yang akan saya bahas ini ialah alat sarana pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya pada soal nomor 3 ini, yakni sarana berpikir ilmiah. Pada hakikatnya manusia ini berpikir. Proses berpikir manusia memunculkan berbagai ilmu pengetahuan. Berpikir juga disebut sebagai proses bekerjanya akal. Manusia dapat berpikir karena manusia berakal. Dengan akal inilah manusia dapat berpikir untuk mencari kebenaran yang hakiki. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu, biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Sarana ilmiah diperlukan untuk membantu kegiatan berpikir ilmiah. Tanpa sarana berpikir ilmiah, maka kegiatan berpikir ilmiah tidak akan berjalan dengan baik. Pada hakikatnya, sarana berpikir ilmiah terdiri dari 4 bagian, yakni ada bahasa, matematika, statistik, dan logika. Berlanjut pada soal selanjutnya yang nomor 4, yakni kemukakan menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan. Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai atau ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Sebelum saya memaparkan mengenai pendapat saya, apa itu baiknya ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari ilmu bebas nilai. Nah, ilmu bebas nilai ini ialah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Tentunya pasti ada tujuannya. Tujuannya sendiri ialah agar ilmu pengetahuan tidak mengalami distorsi atau tunduk kepada ilmu lain dan berkembang secara otonom. Tuntutan bebas nilai bersifat tidak mutlak karena ilmu pengetahuan harus tetap peduli pada nilai kebenaran dan nilai kejujuran. Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai pengertian dari ilmu bebas nilai, adapun ilmu terikat nilai, yakni ialah memandang bahwa suatu ilmu itu bersifat selalu berkaitan dengan nilai dan harus dikembangkan dengan pertimbangan aspek nilai. Nah, salah satu mengenai ilmu yang terikat nilai ini, filosof dari yang memegangi teori Foucault ada Jürgen Habermas. Dia berpendapat bahwa setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan yang membedakan 3 macam ilmu dengan kepentingan masing-masing. Yang pertama ialah pengetahuan yang berupa ilmu-ilmu akan bekerja secara empiris analitis. Ilmu-ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan itu untuk kepentingan manusia. Yang kedua ialah pengetahuan teknis, mempunyai pola yang sangat berlainan, sebab tidak menyelidiki sesuatu, tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial.
Nah, sementara yang terakhir atau yang ketiga ini ialah teori kritis. Teori kritis ini membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri sangat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Nah, adapun menurut saya pribadi gitu, perkembangan ilmu yang seharusnya ini ialah dikembangkan secara terikat dengan nilai. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa suatu ilmu tidak akan terlepas dari nilai-nilai tersebut, dari kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan untuk pengetahuan, entah itu kepentingan untuk sosial. Jadi suatu ilmu yang muncul memang adanya karena kepentingan gitu. Sebagai contoh, seorang ilmuwan pasti melakukan observasi karena dia merasa dia membutuhkan hal tersebut, atau di masa yang akan datang akan dibutuhkan hal tersebut. Seperti contohnya adanya perkembangan AI gitu. Perkembangan AI ini ada karena pada dasarnya manusia yang sudah berubah gitu polanya. Jadi memang karena kebutuhan manusia, dengan AI ini kebutuhan manusia dapat tercukupi, dapat lebih mudah gitu untuk diraih. Nah, maka menurut saya pribadi perkembangan pengetahuan ini akan lebih baik, atau memang yang seharusnya itu ialah terikat nilai, karena tidak mungkin suatu ilmu pengetahuan berkembang tanpa adanya tujuan-tujuan tertentu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yang jelasnya ialah pertanyaan nomor 5 yang berisi, dari aspek metodologi apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Dari aspek pendekatan metodologis, kuantitatif ialah jenis-jenis bidang pendekatannya adalah eksperimen, hard data, empirik, positivistik, fakta nyata di masyarakat, dan statistik, eksperimen, survei, interview, struktur, dan seterusnya. Sedangkan untuk kualitatif ialah jenis-jenis bidang pendekatan seperti etnografis, tugas lapangan, soft data, interaksionisme simbolik, naturalistik, deskriptif, pengamatan dengan keterlibatan peran, fenomenologik, dan dokumenter, studi kasus, studi sejarah, deskriptif, dan studi lingkungan kehidupan, observasi, review dokumen, partisipan, observer, dan story. Jadi secara mudah perbedaan yang terlihat antara kualitatif dan kuantitatif ini memang terdapat pada bidang pendekatannya. Seperti tadi dijelaskan bahwa bidang pendekatan kuantitatif ini memang mengarah pada hal-hal yang berbau eksperimen yang terjun ke suatu lingkungan gitu yang akan diobservasinya tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif ini memang lebih bersifat mengamati gitu, tidak secara langsung terjun, tapi lebih mengamati. Sedangkan kontribusi dari penelitian kualitatif ini ialah biasanya digunakan dalam studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Sedangkan penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam studi penelitian yang bertujuan menjelaskan prevalensi, pendapat, dan sikap, sifat masalah, serta merumuskan teori. Jadi kedua pendekatan tersebut sangat amat berpengaruh pada perkembangan pengetahuan gitu. Dengan adanya kedua metode tersebut, kedua pendekatan tersebut, jadi balance gitu antara mengeksplorasi pengalaman dan menjelaskan mengenai pendapat dan sikap. Mungkin sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu